itu Allah katakan fa'amal ladzina su'idu wa fil jannah. Orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang bisa hanya dapatkan di surga itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saya belajar agama biar bahagia, tidak dapat. Jadi orang yang semakin tinggi imannya, semakin apa? Semakin berat ujiannya. Ya, semakin berat ujiannya. Ya, jadi kehidupan dunia adalah kehidupan dari satu fase ujian menuju ujian lain. Ya, satu ujian menuju ujian lain. Hidup ini itu selalu diuji. Ya, hidup kita selalu diuji. Sehingga Allah sendiri sudah katakan, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati dalam kehidupan dunia itu hanya untuk melihat siapa di antara kalian yang amalannya paling baik, bukan yang paling bahagia, bukan, yang amalannya paling baik. Sebagaimana juga Allah katakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kehidupan dunia ini adalah untuk ibadah, dan ujian yang terus kita akan dapatkan dalam kehidupan ini hanya untuk melihat bagaimana kita melewati ujian tersebut. Bagaimana kita melewati ujian tersebut. Yang salah itu bukan takdir, ya. Setiap manusia itu ada takdirnya masing-masing. Takdir itu nggak ada yang salah. Kenapa? Allah adalah Alimul Hakim. Allah itu Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Ya, Allah Maha Tahu, Allah juga Maha Bijaksana. Sehingga seluruh takdir Allah itu didasarkan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu. Sehingga takdir Allah itu tidak ada yang salah. Takdir Allah tidak ada yang salah. Kenapa? Allah ingin lihat bagaimana kita mensikapi takdirnya tersebut. Kaya ujian, miskin juga ujian, pintar ujian, bodoh juga ujian. Ya, semua yang dipandang baik oleh manusia itu adalah ujian. Apapun yang dibenci oleh manusia juga itu adalah ujian. Jadi dari satu ujian menuju kepada ujian lain. Jika di saat kemudian Nabi Yakub alaihissalam, bayangkan diuji oleh apa? Dengan anak-anaknya sendiri. Dia diuji oleh anak-anaknya sendiri itu. Ya. Karena tahu itu adalah ujian, maka apa? Yang bisa dilakukan oleh Yakub alaihissalam adalah sabar. Sabar dengan anaknya yang seperti itu. Saya tanya, kira-kira ada nggak zaman sekarang orang tua dikhianati anaknya, disesatkan anaknya, dibohongi oleh anaknya, kan gitu. Anak kesayangannya dibuang. Ya. Jadi Nabi Yakub kan ada istri lebih dari satu, ya. Anaknya sekitar 12. Ada Yusuf dan Binyamin itu satu istri sendiri, saudara-saudaranya itu istri sendiri. Nah, dari anak-anak yang berbeda ibu dengan Yusuf alaihissalam, mereka sangat memusuhinya. Kenapa? Melihat iri terhadap kasih sayang bapaknya kepada Yusuf dan Binyamin. Iri sampai bayangkan, ada sampai bapaknya dikhianati, bapaknya disesat-sesatkan, ya, dibohongi luar biasa. Yusuf pun dibuang. Jadi niatannya Yusuf itu dibunuh itu. Kenapa? Karena cemburu terhadap kasih sayang bapaknya itu. Tapi apa? Nabi Yakub tahu ini semua dari ujian. Sehingga apa yang dilakukan? Dulu itu hanya sabar. Ya. Jadi nggak ada orang sabar, saking sedih, sering sedih, itu sampai matanya buta, saking sedihnya. Ya, biasanya kalau bapak ibu mengalami sedih, sering nangis itu matanya bengkak biasanya. Gimana kalau bengkaknya 80 tahun? Itu yang dialami oleh Yakub alaihissalam, sampai nggak bisa melihat. Saking sedihnya, tidak tahu di mana Yusuf alaihissalam anaknya itu. Saking sedihnya itu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yakub tidak pernah marah.
tidak pernah membentak anaknya, tidak pernah membentak anaknya, tidak pernah mendoakan keburukan untuk anaknya. Nah, ternyata apa? Ternyata itu yang kemudian dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ternyata apa? Buah dari kesabaran itulah itu terbukti setelah 80 tahun. 80 tahun kemudian Yakub ketemu dengan Yusuf alaihissalam. Setelah 80 tahun ketemu Nabi Yusuf, anaknya, dan anak-anak yang lain yang tadinya durhaka, yang memusuhi, yang mengkhianati, semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah kesabaran. Kenapa? Karena Yakub alaihissalam yakin namanya takdir Allah itu gak salah, Bapak. Ada Yakub diberikan anak-anak yang durhaka seperti itu gak salah. Gak mungkin Allah itu salah. Kenapa? Karena itu bagian dari ujian itu. Sehingga kemudian Yakub sadar bahwasanya takdir Allah itu gak bisa ditolak. Takdir Allah itu gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah bagaimana kita mengesikapi takdir tersebut. Sehingga ya, beliau cuma sabar. Dan setelah 80 tahun kesabaran barulah Allah memberikan jawabannya itu. Ya. Ada yang memberikan jawaban dengan ketemu Nabi Yusuf, anaknya yang begitu dicintainya, dan yang luar biasa lagi, anak-anaknya yang tadinya memusuhi semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama sampai begitunya. Jadi kalau kita bapak ibu diuji anak cucu yang nakal, ya susah diatur dan seterusnya, belajarlah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nggak pernah marah. Sama anaknya nggak pernah marah, Bu. Padahal seperti itu anaknya. Kira-kira sakit badan? Sakit badan? Apa? Berat. Kenapa? Karena balasannya surga. Kalau balasannya kipas angin gampang. Kalau balasannya kulkas, kipas angin gitu, gampang. Kenapa susah? Karena balasannya surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yusuf itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu apa? Di tahun ke-10 kenabian. Ya, tahun ke-10 kenabian. Itu apa? Setelah Rasulullah diboikot selama 3 tahun. 3 tahun Rasulullah dan Bani Hashim itu diboikot, diisolasi selama 3 tahun. 3 tahun itu apa? Orang nggak boleh datang, nggak boleh jual beli, nggak boleh ngasih, diisolasi betul. Sampai dikatakan oleh para sahabat, Bani Hashim itu sampai makan daun-daun kering karena nggak ada makanan. Ya. Kalau daun keringnya di Indonesia mending, daun keringnya di Arab Saudi seperti apa itu? Daun-daun yang tumbuh di Jazirah Arab di Mekah itu apa coba? Sekarang itu sudah hijau. Itu pun yang daun-daun tumbuh itu daun-daun yang berduri luar biasa. Dikatakan mereka 3 tahun gak boleh didatangi oleh siapapun, mereka harus makan seperti itu. 3 tahun. Sampai apa? Sampai akhirnya Abu Thalib paman Rasulullah itu sakit. Dan di tahun ke-10 Abu Thalib itu meninggal. Ya. Maka di saat meninggalnya Abu Thalib itu mengisahkan kesedihan luar biasa. Abu Thalib lah yang mengasuh Nabi Rasulullah itu dari 8 tahun, mendampingi Nabi sampai 50 tahun. Itu jasanya Abu Thalib. Jadi mendampingi Nabi selama 42 tahun. Orang-orang musyrikin sungkan kepada Nabi karena ada Abu Thalib. Orang-orang musyrikin tidak langsung menyakiti secara fisik kepada Nabi karena ada Abu Thalib dihormati. Maka di saat Rasulullah melihat jasa begitu besar jasanya Abu Thalib, meninggalnya Abu Thalib itu menyisakan duka sedih yang luar biasa. Dan lebih menyedihkan lagi apa? Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan syahadat. Itu yang Rasulullah kemudian luar biasa.
Sampai beliau mengatakan apa? Sungguh saya akan terus mintakan ampunan kepada Allah kecuali dilarang oleh Allah SWT. Maka setelah meninggalnya Abu Thalib terus dimohonkan ampunan kepada Allah. Ternyata apa? Turun ayat kepada Nabi, maka Nabi waladina amanu fayastaghfiru lil musyrikin. Ternyata mintakan ampunan pun sudah tidak boleh lagi. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Itu ada dalilnya tentang. Tambah sedih lagi. Ya, ingin balas jasanya pamannya nggak bisa, mengajak masuk hidayah, masuk Islam nggak bisa, mendoakan ampunan pun nggak boleh sama Allah SWT. Lagi sedih-sedihnya seperti itu, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal. Bayangkan, jadi pamannya baru beberapa waktu meninggal, istrinya meninggal, dan di saat itu ya Nabi seakan-akan sudah nggak punya siapa-siapa. Ya, yang selama ini menjaga Abu Thalib meninggal, yang selama ini menghibur, menenangkan hatinya Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau zaman sekarang seperti layang-layang putus itu, tidak punya tambahan mau kemana itu. Ya. Tapi ada hal yang menarik yang disebutkan para ulama. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kan namanya takdir Allah pasti ada hikmahnya di situ ya. Jadi para ulama menyebutkan karena Allah itu inginnya Rasulullah memang nggak punya siapa-siapa. Ya, jadi Rasulullah nggak punya siapa-siapa, sehingga Rasulullah itu hanya punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah, Allah itu iri, Allah itu cemburu kalau sedikit-sedikit ada masalah datang kepada Abu Thalib, sedikit-sedikit ada masalah datang ke Khadijah. Itu Allah itu cemburu, Allah itu gak suka seperti itu. Ya, bayangkan Nabi Yakub alaihissalam 80 tahun diuji seperti itu, Rasulullah keluh kesah pun gak pernah. Kecuali apa? Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, maka beliau mengatakan, sungguh hanya kepada Allah lah saya menyampaikan keluh kesahku. Itu luar biasanya ya. Jadi Allah inginkan bagaimana Rasulullah itu tidak punya sandaran lain dalam hidupnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Ya. Orang kalau sudah tidak punya apa-apa, biasanya orang ini betul-betul kuat, dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menyebut ini namanya Amul Husni, ini namanya tahun kesedihan luar biasa. Rasulullah kemudian berusaha untuk berangkat ke Taif, ingin menghilangkan sumpah Bapak Ibu sekalian. Dia beliau berangkat ke Taif. Taif sekitar 80 kilo dari Mekah, ingin berdakwah di sana. Harapannya apa? Harapannya sambutannya lebih baik. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya. Beliau dilempari batu, beliau dikejar-kejar seperti orang gila. Ya. Bayangkan, malaikat saja itu sampai nggak sabar. Malaikat saja nggak sabar melihat perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi SAW. Sampai malaikat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, gunung-gunung ini biar kami lempar saja depan kepada penduduk Taif. Kalau didengar kira-kira bagaimana? Didengar diusir, dilempari, dikejar-kejar seperti maling, seperti orang gila. Setelah itu malaikat datang, mau nggak gunung-gunung ini kami lemparkan kepada mereka? Nah, jenengan kira-kira gimana? Tawarin malaikat begitu Pak? Nah, iso cepetan. Tapi apa? Tapi Rasulullah tidak. Rasul itu diutus bukan untuk membinasakan kaum. Rasul itu diutus bukan untuk menyiksa kaum. Tapi apa? Beliau berdoa, baru mengatakan, saya berharap dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi beliau bertanya, saya ingin berharap dari mereka lahir anak-anak yang akan kelak itu masuk Islam. Dan ternyata betul, ya. Ternyata betul dalam waktu yang tidak lama kemudian orang-orang Taif itu masuk Islam. Ya.
Ini menambah kesedihan lagi, menambah kesedihan. Kemudian beliau masuk kembali karena ditolak, beliau kembali ke Mekah. Di Mekah pun tidak diizinkan masuk kota Mekah. Ya, sama orang Quraisy nggak diizinkan itu. Ya, tidak diizinkan sama sekali. Sampai akhirnya kemudian ada satu tokoh Quraisy yang menolong memberikan jaminan, sehingga kemudian Rasulullah itu kemudian bisa pulang ke rumahnya itu. Di kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, turunlah surat Yusuf. Ya, turunlah surat Yusuf, surat yang menceritakan perjalanan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Ya. Jadi, kalau kita cermati dalam surat Yusuf itu, Bapak Ibu sekalian itu, betul-betul yang pertama pesannya pertama adalah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun kesedihan perlu dihibur oleh Allah. Yang mana Pak? Seakan-akan Allah ingin menceritakan perjalanan Yusuf dan mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, yang mengalami seperti itu bukan kamu saja. Kenapa? Ini kisahnya Yakub itu jauh lebih lama ujiannya daripada kamu. Ya, ada kesedihannya Rasulullah itu di tahun ke-10 itu Bapak. Tapi kesedihannya Nabi Yakub itu 80 tahun. Kesedihannya Nabi Yakub alaihissalam. Jika di saat kemudian Rasulullah diuji 1 tahun dengan kondisi seperti itu, beliau kemudian jadi tahu diri. Ternyata memang apa? Ternyata memang hidup ini adalah sebuah perjalanan dari satu ujian menuju ujian lain. Nah, itu yang harus kemudian disadari betul. Ya, disadari betul. Dan tadi kita lihat memang para nabi itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diuji luar biasa itu. Sehingga maka tadi kalau ada orang bercita-cita ingin hidupnya bahagia, tenang di dunia, itu nggak ada. Jujur kita lihat juga perjalanan hidup kita apakah kita bahagia? Saya yakin nggak.